Shalom, selamat pagi. Mari mengawali hari ini dengan renungan. Bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, tatkala mengingat, melihat, dan merasakan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka biarlah apa yang kami dengar ini boleh menguatkan iman kami, sehingga kami boleh hidup dengan seturut kehendak-Mu, menjadi berkat, dan nama Tuhan dimuliakan. Demi Kristus yang hidup, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terambil dari Kejadian 24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-67. Tapi kita akan membacanya pada ayat yang ke-48 saja. Lalu sujudlah aku dan menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku bagi anaknya. Tema kita hari ini menemukan petunjuk Tuhan dalam setiap langkah. Pemikiran induktif adalah cara berpikir di mana seseorang mengamati fakta-fakta atau kejadian khusus terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan yang lebih umum berdasarkan pengamatan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 67, hamba Abraham menggunakan pendekatan induktif ini untuk menemukan istri bagi Ishak. Dia tidak tahu siapa yang Tuhan pilih, tetapi dia mengamati, berdoa, menunggu tanda, mengkonfirmasi, dan akhirnya bertindak dalam iman. Nah, kita akan melihatnya secara seksama. Yang pertama, hamba Abraham itu mengamati kebutuhan. Ishak membutuhkan istri dari keluarga Abraham dan bukan dari orang Kanaan. Maka yang kedua, ia berdoa dan meminta tanda. Hamba Abraham memohon agar perempuan yang menawarkan air kepada dirinya dan unta-unta adalah jawaban dari Tuhan. Yang ketiga, ia mengamati peristiwa yang terjadi. Ribka datang dan memenuhi tanda yang dia minta. Maka yang keempat, Bapak Ibu, hamba Abraham mengonfirmasi kebenarannya. Setelah melihat tanda awal, dia menanyakan latar belakang Ribka untuk memastikan bahwa dia dari keturunan Abraham. Yang kelima, keluarga Ribka bertemu dengan hamba Abraham. Hamba Abraham menceritakan bagaimana Tuhan membimbingnya. Keluarga Ribka setuju bahwa ini adalah rencana Tuhan, dan Ribka pun memilih untuk pergi bersama dengan hamba Abraham. Yang keenam, Ishak bertemu dengan Ribka. Ishak menerima Ribka sebagai istrinya dan dia terhibur setelah kehilangan ibunya, Sarah. Yang ketujuh, menyimpulkan dan bertindak. Setelah semua bukti terkumpul, hamba Abraham bersyukur kepada Tuhan dan melangkah dalam iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pengamatan dan konfirmasi yang bertahap, hamba Abraham menyimpulkan bahwa Ribka adalah orang yang Tuhan pilih menjadi istri Ishak. Maka dengan demikian lunaslah janji atau sumpah hamba Abraham terhadap Abraham untuk mencarikan istri bagi Ishak dari seorang atau keluarga keturunan di mana Abraham dilahirkan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, aplikasi dalam kehidupan Kristen kita apa? Seringkali kita tidak langsung tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Namun melalui doa, pengamatan, dan konfirmasi dari berbagai situasi, kita bisa menemukan jawaban Tuhan dalam keputusan-keputusan penting. Maka yang perlu kita ingat, pertama, percaya bahwa Tuhan memimpin setiap langkah kita. Seperti Abraham dan hambanya, kita harus yakin bahwa Tuhan memiliki rencana terbaik bagi hidup kita. Kedua, mengandalkan doa dalam mengambil keputusan. Hamba Abraham tidak mengandalkan pikirannya sendiri, tetapi meminta tanda daripada Tuhan. Ketiga, peka terhadap jawaban Tuhan. Tuhan bisa menjawab doa kita melalui situasi, orang lain, atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Yang keempat, melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Seperti keluarga Ribka yang juga berdoa dan mempertimbangkan rencana Tuhan, kita perlu mendengarkan nasihat orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang terakhir, melangkah dalam iman. Setelah mendapatkan konfirmasi, kita harus bertanding, berani bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengajarkan bahwa dalam mencari kehendak Tuhan, kita perlu berdoa, memperhatikan tanda-tanda darinya, mengonfirmasi, melibatkan orang lain, dan berani mengambil langkah dengan iman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingat, kita ada karena anugerah Tuhan memberkati. Amin.